Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kusina dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdapat beberapa fase, yaitu fase pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua fase ovulasi dan praovulasi, dan yang ketiga fase menstruasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fase praovulasi. Fase ovulasi yaitu terjadi karena kenaikan hormon FSH. Hormon FSH atau bisa disebut dengan follicle stimulation hormone. Mulai dari pematangan primer, sekunder. Dan kalau sudah matang, terdapat asid sekunder yang siap dilepaskan, maka lain dari ovulasi adalah pelepasan sekunder dari follicle diagram. Follicle diagram itu seperti ini, yang terdapat di dalamnya yaitu calon ovum. Calon ovum yang akan dikeluarkan oleh ovulasi. Lalu, kenapa bisa lepas? Gara-gara menjelang ovulasi terdapat kenaikan hormon estrogen. Hormon estrogen akan naik dan sehingga menyebabkan FSH terlambat dan LH naik. Kemudian saat ovulasi dan saat LH naik, dan saat itulah menjelang ovulasi dinding rahim menebal. Seperti itu. Dinding rahim yang ini menebal. Sedikit menebal. Dan setelah keluar yang tadi namanya oosis sekunder, dia akan bergerak ke tuba fallopi untuk terjadi fertilisasi atau bisa disebut dengan pembuahan. Tinggal folikelnya dan terjadi nama, dan tinggal folikelnya kan, ini tinggal folikelnya sendiri dan terjadi namanya yaitu corpus luteum. Nah, luteum tadi akan berubah lagi menjadi corpus luteum. Di sini, corpus luteum seperti ini. Kemudian, ciri khas dari luteum tadi yaitu banyaknya mengandung darah. Kenapa bisa berubah tadi ini? Kenapa bisa berubah dari corpus luteum menjadi corpus luteum? Yaitu karena adanya kenaikan sekresi hormon LH ovulasi. Kemudian saat ovulasi estrogen akan naik dan kemudian FSH turun dan LH naik. Gara-gara LH naik, corpus luteum itulah yang berubah menjadi corpus luteum. Kemudian corpus luteum ini sifatnya yaitu merangsang pengeluaran hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini naik seperti ini, kan dia naik. Dan ini fungsinya yaitu untuk menebalkan endometrium atau uterus. Kan ini jadi tebal. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa tebal? Karena nanti misalnya tiba-tiba terjadi fertilisasi kan akan terbentuk zigot. Dan zigot nempelnya di mana? Pasti nempelnya di rahim kan? Makanya itu akan menebalkan yaitu endometrium, menebalkan endometrium. Nah, ternyata tidak ada fertilisasi, kemudian corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans. Corpus albicans ini bersifat, dia tidak merangsang progesteron dan estrogen. Seperti kita lihat di gambar ini, lihat progesteron atau estrogen kan nggak naik, dia tetap turun ke bawah. Yang tadinya naik jadi turun ke bawah. Maka itu corpus albicans, dia tidak merangsang progesteron ataupun estrogen, sehingga menyebabkan mens atau peluruhan endometrium. Seperti ini kan dia agak luruh, dia agak turun ke bawah. Dan corpus luteum tadi bisa disebut atau nama lainnya bisa disebut dengan badan kuning. Jadi konsepnya yaitu di sini yaitu praovulasi, sebelum ovulasi, ovulasi atau fase ovulasi, dan menstruasi. Seperti itu.